Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 15 Mei sampai dengan 19 Mei 2023 ya. Jadi untuk minggu ini ya. Jadi seperti biasanya di akhir minggu ya, weekend ya, saya akan bahas eh, untuk kali ini videonya untuk saham-saham yang mengalami ledakan volume baik itu di hari penutupan trading hari Jumat ya, ataupun di rata-rata 5 hari yang volumenya mengalami kenaikan dan harga sahamnya juga mengalami kenaikan. Jadi istilahnya ledakan volume itu kalau definisi saya ya, itu rata-ratanya lebih dari 20% 5 harinya atau dia hari terakhir dia naik ya seperti itu, mengalami lonjakan volume, kemudian price-nya juga naik. Nah, ini sudah 2 kali sebelumnya ya saya bahas ya videonya ya. Saya lihatkan dulu win rate-nya ya. Karena kalau kita bicara mengenai suatu strategi itu kita harus cek juga kira-kira win rate-nya bagaimana ya seperti itu ya. Jadi saya lihatkan dulu video saya sebelumnya 2 kali sebelumnya ya. Jadi yang pertama kali itu saya buat videonya sebelumnya ini ya. Ini untuk akhir April yang saya buat untuk awal Mei ya, seperti itu ya. Jadi sebentar, saya lihatkan dulu. Nah ini ya. Jadi ini ledakan volume tinggi di akhir bulan April, 10 saham untuk di bulan Mei ya, seperti itu ya. Jadi eh, kalau kita lihat di sini, ini yang saya bahas kurang lebih ada 12 ya di video tersebut ya. Kenapa saya tulis 10? Karena 2 itu sudah saya bahas di video yang sebelumnya lagi. Jadi nggak saya ulang ya. Jadi total-total itu 12 ya. Jadi dari statistiknya yang sebelumnya, ini yang pertama kali saya buat ya, mengenai ledakan volume di akhir minggu, akhir bulan April ya waktu itu ya. Untuk awal bulan Mei, nah ini dia win rate-nya lumayan bagus ya. Sekitar kalau kita lihat di sini sekitar waktu itu 9 dari 12 naik ya seperti itu ya. Jadi lumayan bagus. Kemudian saya buat lagi videonya untuk yang tanggal 8 sampai dengan 12 Mei. Jadi saya buatnya itu eh, di akhir minggu ya, seperti itu ya. Untuk minggu berikutnya. Jadi kalau yang saya buat ini yang terakhir sebelumnya saya buat untuk minggu 8 sampai dengan 12 Mei ya. Nah, kali ini kan tanggal 13 Mei ya, 2023 waktu saya buat video ini. Jadi untuk minggu tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 ya, minggu ini ya. Jadi strateginya Anda bisa buy-nya menjelang penutupan atau di awal-awal pembukaan atau di tengah-tengah terserah Anda. Anda boleh antri tapi yang pasti menjelang penutupan di akhir hari Senin ya, seperti itu ya. Anda boleh coba buy ya, seperti itu ya. Nanti saya akan bahas 12 saham juga. Eh, saya lihatkan yang terakhir ini bagaimana Pak Sunar win rate yang terakhir dari 12 saham yang saya bahas terakhir ya ini ya. Untuk yang di awal Mei ya, untuk minggu kedua bulan Mei ya. Kalau kita perhatikan di sini, sebentar saya sharekan dulu untuk filenya. Sebentar saya siapkan dulu ya. Ini tadi belum siap. Sebentar. Em, ini kadang-kadang saya harus lihatkan dulu windownya yang mana ini. Belum update ya. Bentar. Nah ini, nah ini saya perlihatkan yang saya bahas waktu itu ya minggu lalu ya di akhir minggu lalu untuk minggu yang akan datangnya ya. Ini sebelumnya yang saya bahas 12 saham juga ya. Dari 12 saham ini kalau kita lihat sampai penutupan hari Jumat itu yang loss ya, yang loss di sini ada 5 saham ya. Tapi kalau kita lihat yang loss-nya 5, winningnya 7 itu masih win ya. Jadi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal ya, karena di market itu kita nggak bisa bilang 100% ya. Berdasarkan studi empirisnya, itu analisa teknikal itu akurasinya sekitar 60% sampai dengan 70% ya akurasinya ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh Pak Suntara, analisa teknikal itu akurasinya 100%, 90% ke atas lah gitu. Kalau misalnya analisa teknikal itu akurasinya 90% ke atas, orang-orang pada nggak mau kerja semua. Yuk kita trading semua aja, belajar analisa teknikal sampai mahir, ya kan? Sampai kita praktekkan, ya kan win rate-nya kan 90% ke atas maksudnya. Terus ngapain kita kerja ya? Kan nggak enak ya seperti itu ya. Nah, berdasarkan data empiris itu win rate-nya untuk analisa teknikal ya, itu statistiknya antara 60% sampai dengan 70%. Memang kalau marketnya lagi strong bullish, ya seperti dulu ya, ketika COVID pandemi kemudian recovery itu kan marketnya waktu recovery strong bullish itu win rate-nya bisa sampai 95% ke atas ya seperti itu ya. Karena marketnya
lagi rebound kencangnya seperti itu ya. Tapi kalau marketnya fluktuasi ya normal, ya naik turun seperti sekarang kan fluktuasi juga ya, cenderung lesu juga. Nah kalau win rate-nya di atas 60%, nah itu sudah dikatakan bagus ya seperti itu ya. Artinya misalnya dari 10 saham, 6 saham itu win, walaupun 4 loss, tapi kalau kita money manajemennya itu teratur, jadi kita itu masih win ya seperti itu ya. Nah ini sebenarnya dari 5 loss ini, itu dua sebelumnya kalau kita perhatikan BVIX dan STMA ya. Jadi kalau kita lihat untuk BVIX itu kalau buy-nya menjelang akhir penutupan hari itu, hari Senin ya, Senin minggu lalu di 94. Kemudian kalau kita lihat dia sempat naik sampai dengan 101 ya minggu depannya lagi. Jadi kalau kita lihat memang penutupan minggu ini minggu lalu ya, hari Jumat dia loss minus 1,06%. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya dia sempat naik ya lumayan ya. Jadi kalau Anda pasang trailing stop harusnya antara kedua ini masih profit ya, BVIX dan SMA. Ya seperti itu ya. Nah SMA ini dia di pada saat penutupan hari Senin ya, minggu lalu itu 168, kemudian dalam minggu itu juga dia sempat naik sebenarnya 177 ya. Jadi kalau Anda pasang trailing stopnya mungkin 3% masih dapat lah seperti itu ya. Jadi boleh dikatakan win rate-nya itu masih bagus ya seperti itu ya untuk saham-saham yang saya bahas ini. Nah, kali ini saya akan membahas untuk minggu ini lagi ya. Jadi minggu yang akan datang ini ya kan hari ini kan tanggal 13 Mei ya 2023. Jadi saya akan bahasnya untuk pembelian saham-saham yang di minggu berikutnya di bulan Mei ya. Jadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Mei ya. Saya akan bahas 12 saham. Nah, nanti apakah juga sama Pak Sunar bakalan bagus ya? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Saya nggak bisa menjamin 100%. Tapi saya hanya menyampaikan faktanya yang sebelumnya dua video yang saya sudah bahas yang ledakan volume tinggi ya. Itu memang benar win rate-nya lumayan bagus ya. Kalau dibilang bagus sekali ya enggak ya seperti itu. Karena enggak sampai di atas 90% lah seperti itu ya. Tapi kalau dibilang jelek ya enggak, dia masih bagus karena secara studi empirikal itu win rate-nya analisa teknikal ya. Kalau kita pakai analisa teknikal, indikator teknikal ya, rata-rata lah ya. Memang indikator teknikal itu banyak ya analisa teknikal ya. Bisa pakai momentum, terus bisa pakai tren, bisa pakai volume dan lain-lain, atau bisa pakai em, istilahnya itu price projection ya kan, pakai Fibonacci dan lain-lain ya. Nah itu kalau kita lihat ya salah tadinya itu sekitar 60% pada 70% ya. Jadi kalau ini masih di atas 60% ya berarti win rate-nya bagus. Apakah akan terulang lagi? Kita nggak akan pernah tahu yang akan datang seperti apa. Tapi yang penting adalah kalau kita buy harus ada plan-nya, pasang trading stop-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu ikut-ikutan tapi nggak ada plan-nya untuk pasang trade stop-nya dan stop loss-nya ya. Jadi saya langsung bahas dulu untuk pembahasan saham-sahamnya langsung ya. Sebentar saya ganti grafiknya dulu, chartnya sebentar ya sharing. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham kios ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham kios-kioson komersial Indonesia, saya lupa ya, ini emiten apa ya? Saya nggak ingat ya. Terus terang aja emiten di BEI itu banyak banget. Nah, kios ini memang sebelumnya dia pernah luar biasa naiknya ya. Saya masih ingat ya. Ini waktu di sekitar 2021 dia bisa naik tinggi ya. Dan terakhir juga 2022 sekitar Agustus di sini ya. Nah, dia rebound. Nah, setelah itu dia turun mendalam. Saya nggak tahu apakah karena fundamentalnya jelek atau gimana. Nanti Anda cek sendiri beritanya. Nah, di sini sebenarnya ini cukup menarik ya. Nah, kalau kita lihat memang kondisinya dia masih sideways di bawah ya, downtrend di area bawah ya, sideways tapi dia di jalur downtrendnya. Nah di sini dia rebound kencang. Ada apa? Ini saya belum cek ya, apakah ada aksi korporasi, laporan keuangan membaik atau pembagian dividen, penerbitan obligasi dan lain-lain. Saya nggak tahu aksi korporasinya karena saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah di sini memang fluktuasinya untuk kios itu tinggi dalam arti volumenya bilang bisa aja tiba-tiba hilang ya. Jadi jangan kaget ketika Anda beli hari Senin, katanya Sunar menjelang penutupan hari Senin, lonjakan volume ya kita buy. Tapi ternyata turun, sesat tuh ya, bukan karena sesat ya. Saya nggak menyalahkan marketnya juga karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Nah ini masih cukup menarik ya kalau mau spekulasi buy. Yang saya bahas untuk ledakan volume itu biasanya jangka pendek 1 sampai 5 hari ya. Jadi jangan sampai Anda berpendapat wah itu berminggu-minggu enggak ya. Enggak, ini jangka pendek karena berdasarkan ledakan volume yang terakhir ya, 5 hari sebelumnya ya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat kalau Anda mau buy sekarang boleh. Eh, Kemudian kalau kita lihat
high-nya yang terakhir di 93. Kalau dia berhasil naik ke atas 93, kita boleh tambah lagi atau average up istilahnya. Target price berikutnya di 115 dan di sini berikutnya lagi di 130 ya. Tengah-tengahnya kalau misalnya Anda mau tambah lagi antara 93 dan 115, Anda bisa average up di 104 ya. Nah, kalau yang sudah punya atau misalnya Anda sudah beli, Anda bisa pasang stop loss-nya di 78, maksimum di 65 ya di sini ya. Kita pakai acuan 65 atau pakai acuan low yang di sini di 67. Jadi stop loss yang pertama 68 78 ya. Kalau turun di bawahnya 78, jual dulu 50%. Kalau turun lagi di bawahnya low-nya ini 67 atau pakai acuan garis saya 65. Nah, Anda bisa jual dulu semuanya. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia sudah naik, Anda pasang trailing stop. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 93, Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk kios. Jadi yang saya bahas ini ledakan volume itu untuk jangka pendek ya, 1 sampai 5 hari ya. Jadi jangan lupa ya, pasang trailing stop dan stop loss. Ya istilahnya kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk PTMP. PTMP ini juga lumayan menarik ya. Kalau kita perhatikan di sini ini memang sahamnya barusan belum lama IPO ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini dia lonjakan volumenya terjadi di sini. Ini rata-ratanya volume 5 harinya naik, walaupun yang terakhir hari Jumat ya tanggal 12 Mei itu masih di bawahnya rata-rata 5 harinya. Tapi dia kalau kita lihat dari hari sebelumnya dia naik ya, meledak volumenya ya, melonjak gitu seperti itu ya. Nah di sini kalau langsung buy boleh naik ke atas 189, mau tambah lagi average up boleh. Nah di sini target price-nya adalah 216. Kalau 216 dia naik lagi, Anda bisa tambah lagi atau average up, target berikutnya di 224 ya. Setelah 224, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 240 dan 260 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya pakai acuan sekitar Rp20 lah ya, levelnya seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan acuan seperti itu, kan kalau dia naik kita tambah lagi ya. Tapi kalau turun jangan di every stone, kita pasang stop loss-nya. Nah kalau kita lihat di sini low-nya di 164. Kalau dia gagal turun banyak 164, lebih baik jual dulu ya. Maksimum stop loss di 148 ya. Ini agak jauh memangnya karena fluktuasinya tinggi. Nah ini juga fluktuasinya tinggi. Kenapa? Karena volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi jangan kaget. Oh Pak Sunar, terakhir volumenya ramai meledak. Oh, besoknya kok tiba-tiba hilang ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu siap resikonya. Intinya itu adalah kita siap cuan, siap profit, tapi harus juga siap resikonya. Seperti itu ya. Kalau Anda nggak mau resikonya, lebih baik ya jangan ambil ya. Pilih saham yang lainnya atau pilih strategi yang lainnya. Yang saya bahas banyak ya. Jangan lupa nanti nonton video yang lainnya untuk minggu ini. Nanti ada beberapa video yang saya post ya. Eh, Silakan ditonton semuanya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBTN. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada apa ini Pak Sunar BBTN tiba-tiba naik? Ya, kalau kita lihat di sini, saya nggak baca beritanya ya, jadi nggak tahu ya. Apakah bagi dividen tinggi atau aksi korporasi dan lain-lain, apa penerbitan obligasi dan lain-lain, saya nggak tahu aksi korporasinya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi ini rata-ratanya volumenya naik ya, menanjak naik dan juga hari Jumat itu lebih tinggi daripada hari Kamis sebelumnya ya. Dia melonjak volumenya. Nah, ini dia akan menguji resisten 1355. Kalau Anda mau langsung buy, boleh pasang aja paling dekat ya trailing stop-nya ya atau stop loss-nya 1.300. Tapi kalau Anda pasang 1.300 ya terlalu dekat ya. Mungkin Anda bisa pakai acuan di MA20-nya ya. MA20-nya di sini kurang lebih sekitar 1.250 ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak berani buy langsung, Anda bisa tunggu buy weakness lagi di MA20-nya. Tapi MA20-nya ini sudah dites ya. Jadi ketika dia diturunkan, kemudian dia naik lagi ke atas MA20-nya, di sana kesempatan untuk buy ya. Sudah saya sering sebutkan buy weakness di MA20 ya. Tapi kalau misalnya ketinggalan, Anda tunggu lagi di MA20 kurang lebih 1.250. Atau berdasarkan strategi lonjakan volume yang menjelang penutupan hari Senin ini, besok ya, Senin ini tanggal 15, Anda boleh langsung buy ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya, seperti itu ya. Menjelang penutupan maksud saya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1.355, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 1.445. Memang ini target price yang saya gambarkan, tapi marketnya sebelumnya dia naik sampai 1.410 yang sebelumnya terakhir ya. Jadi Anda bisa waspada 1.410 trailing stop di sana ya. Jadi kalau dia gagal naik ke atas 1.410 ternyata dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Strateginya kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk BBTM. Oke, berikutnya untuk MDLN. Nah, MDLN ini memang agak terlambat ya. Sektor properti lainnya sudah rebound kencang. Dia sih agak termasuk lambat ya. Hanya saja yang terakhir di hari Jumat tanggal 12 Mei naiknya lumayan tinggi, kemudian volumenya meledak ya, melonjak ya seperti itu ya. Jadi di sini untuk MDLN ini kalau mau buy boleh aja.
Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 78 ya. Maksimum di stop lossnya di 71. Kalau yang mau buy on weakness di MA20-nya, boleh aja MA20-nya di sini di 72. Jadi Anda tunggu kalau dia turun di bawah 72, rebound mantul ke atas di 72, konsisten kita buy. Itu yang mau buy on weakness di MA20-nya. Atau kalau mau langsung buy boleh, karena ini lonjakan volume, ya pagi-pagi boleh atau menjelang, menjelang penutupan hari Senin tanggal 15 Mei juga boleh ya. Nah, di sini kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 88, tambah lagi, kemudian target price berikutnya dia akan menguji 97. Jadi tengah-tengahnya kalau Anda mau buy lagi di atas 88, mungkin Anda bisa menggunakan acuan 92. Jadi kita belinya bertahap aja, atau kalau misalnya Anda langsung beli all in sesuai dengan porsinya, boleh aja, tapi pasang stop loss-nya juga bertahap ya. Jadi beberapa level ya. Jadi jangan sampai Anda langsung borong, Anda nggak pasang stop loss-nya. Nanti tiba-tiba drag lagi. Karena sebelumnya dia naik tinggi, satu hari kemudian berikutnya dia memang higher high tapi dia langsung turun ya. Tapi kali ini akan sedikit berbeda karena dia MA20-nya ini sudah dites ya. Walaupun nggak sampai dipotong ke bawah, tapi dia berhasil mantul ke atas ya. Jadi ini apalagi MA20-nya mengarah ke atas, kalau kita lihat akumulasi volumenya rata-rata juga masih lumayan menarik. Hari terakhir juga meledak volumenya, jadi ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMTR. BMTR saya sudah sebutkan, saya masih hold ya. Ada yang terakhir ditanya di grup saya. Terakhir memang ada lonjakan volume, tapi bukan jaminan dia akan naik tinggi enggak ya. Karena sebelumnya dia sering terjadi lonjakan volume, kemudian turun lagi ya. Nah, kalau kita lihat ini BMTR ini masih menarik. Kenapa? Karena swing low yang sebelumnya di sini itu masih lebih tinggi daripada sebelumnya di sini ya. Dan arah MA20-nya itu masih mengarah ke atas, apalagi harganya masih di atasnya MA20. Kalau yang mau buy weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya sekitar 280 ya. Jadi kalau dia turun banyak 280, kemudian rebound mantul ke atas 280, Anda barusan buy ya. Jangan turun langsung Anda buy. Kalau turun Anda langsung buy itu namanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain tangkap pisau jatuh ya. Jadi istilahnya buy on weakness itu tunggu konfirmasi naik rebound ke atas kita barusan buy. Ini yang mau langsung buy boleh aja pasang stop lossnya di MA20-nya atau garis yang sudah saya berikan 278 maksimum di 270. Memang agak jauh ya karena fluktuasinya tinggi. Jadi kalau ada ekor panjang di sini kalau belum kena stop loss ya Anda jangan jual dulu. Tapi kalau turun lagi Anda jangan average down ya. Nah, seperti itu ya. Jadi biasakan kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Baiknya bertahap aja. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 296, Anda mau tambah lagi average up boleh. Dia akan menguji 306 dan 318. Nah, kalau dia breakout ke atas 318, ini yang paling menarik ya. Dia naiknya bisa tinggi ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini, dia breakout ke atas 318 ya. Ini meroket paling nggak kalau dilihat dari target koreksi ini resistance sebelumnya di sini ya. Ini area swing low-nya, kemudian dia turun, dia berusaha naik ya, membentuk swing high, dan ini rapi banget ya di 346 ya. Jadi dia di atas 318 dia peluang ke 346. Tapi kalau dia gagal naik ke atas 346 turun lagi, turun di bawah 346 ya Anda jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Atau stop loss-nya kalau Anda belinya di atas ya, seperti itu ya. Ya, kurang lebih cukup ya untuk BMTR. Oke, berikutnya untuk SMRA. Nah, ini Epitem Property sudah naik tinggi Pak Sunar. Apakah nanti jangan-jangan saya beli turun? Nggak ada yang tahu pasti. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya, kita jangan terlalu kaku ya. Misalnya ini naik tinggi kemudian merah, ya besoknya hijau. Wah, Pak Sunar, itu breakout nanti juga turun lagi tuh. Lihat kemarin tiba-tiba langsung drop ya. Jangan kaku ya seperti itu ya. Jadi di saham itu kita harus fleksibel. Kalau dia sebelumnya sudah kena trailing stop atau kena stop loss, ya kalau dia breakout lagi kita buy back ya seperti itu ya. Nah, kenapa kita buy back? Karena trennya masih kuat ini ya. MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau misalnya Anda takut belinya di atas karena ini jauh dari MA20-nya, Anda bisa tunggu nanti buy weakness di MA20-nya kurang lebih nanti mungkin di 585 ya. Ini kan MA20-nya nanti menanjak terus ya, terus kemudian harganya kalau koreksi ya, mungkin di 585. Jadi kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas MA20-nya kita barusan buy. Atau tunggu di area terdekatnya 610 ya. Nah, ini kan dia sudah breakout ke atas resistance sebelumnya 650. Jadi 650 adalah area supportnya. Kalau Anda langsung mau buy boleh pasang stop loss-nya di 635, low-nya hari Jumat tanggal 15 Mei, maksimum di 610 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 675, Anda tambah lagi average up. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 705 dan 755. Jadi untuk SMRA ini peluangnya masih cukup menarik ya. Tapi jangan kaget, setelah naik ternyata koreksinya lumayan dalam Pak Sunar. Hampir balik lagi ke 610 karena sebelumnya seperti itu ya. Naik tinggi kemudian koreksi ya, seperti itu ya. Tapi berdasarkan strategi ledakan volume ini sebenarnya masih menarik ya seperti itu ya. Jadi Anda boleh langsung buy atau tunggu menjelang penutupan hari Senin aja tanggal 15 Mei.
ya seperti itu ya. Apakah nanti masih bagus seperti statistiknya Pak Sunar dari awal? Pak Sunar bilang dari 2 video sebelumnya itu statistiknya win rate-nya bagus. Apakah ini juga akan terulang? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Saya nggak pernah jamin 100% ya seperti itu ya. Kalau ada 100% pasti ya seperti itu ya. Saya nggak akan siarkan ke siapa-siapa. Ya, istilahnya itu saya ambil sendiri apa ya seperti itu ya. Ngapain saya siarkan? Karena kalau 100% pasti saya siarkan, ya kemungkinan sudah nggak 100% lagi. Kalau yang sudah punya uang, kalau ada yang punya uang jauh lebih banyak dari saya, dia bisa borong lebih banyak ketika dia naik tinggi, dan dia nanti jualan langsung hajar ke bawah ya, nanti harganya jadi gagal ya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang pasti saya nggak akan siarkan ke YouTube ya, ngapain? Saya istilahnya bahasa Jawa itu ya tak pek dewe apa ya seperti itu. Ngapain ya buat videonya? Lagi pula loh, buat video YouTube berapa sih itunya ads revenue-nya? Paling satu video sekitar paling banyak ya $10 ya. Karena kan subscriber saya itu kan fokus ya. Maksudnya kan bukan yang bahas yang lain-lainnya, kan fokus ke sahamnya langsung ya seperti itu ya. Jadi dari ads revenue juga saya nggak dapat banyak ya seperti itu ya. Kalau dari 100% ya lebih baik saya pakai modal sendiri ya, saya ambil keuntungan sendiri seperti itu. Jadi nggak ada yang pasti. Tapi dari win rate sebelumnya itu lumayan ya, di atas 60%. Saya sudah bahas di awal. Ya mudah-mudahan lancar lah ya seperti itu ya. Jangan terlalu takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Seringkali di grup itu masih ada yang bilang, Pak Suna, ini telat nggak ya masuk ya? Terlambat atau enggak maksudnya? Nah, saya sudah sebutkan sebelum kali juga ya, jangan bosan-bosannya kalau ikutin saya. Anda beli dimanapun juga, entah itu di bawah, di tengah-tengah, di atas. Setelah Anda beli itu loh, 1 detik kemudian bisa aja tiba-tiba turun. Bisa ya seperti itu. Karena memangnya marketnya itu bisa kamu atur. Setelah kamu beli nggak boleh turun. Ya bisa aja. Jadi ngapain Anda takut ketinggalan? Ya seperti itu ya. Nah, selama Anda pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya, Anda harusnya nggak apa-apa ya seperti itu ya. Diukur juga fluktuasinya kita lihat. Kalau saham itu sering fluktuasinya tinggi ya, kita kurangi posisinya. Oke, berikutnya untuk era. Era ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Nah, ini saya sudah buy sebelumnya, nah, tapi saya belum tambah lagi ya, belum average up ya. Nah, untuk era ini, kalau kita lihat sebelumnya sudah saya bahas ya, selama dia berhasil naik lagi ke atas 480 dan bertahan di atas 480 untuk era ini masih menarik untuk buy ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan mundur ke belakang, kenapa 480 ini saya garis tebal sebelumnya? Nah, kalau dia turun di bawah 480, lebih baik jangan hold dulu, karena dia turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini kita lihat sebelumnya, ini turun dalam tuh, kemudian dia naik ke atas dia. Ini juga lihat, turun di bawahnya sampai 380, kemudian rebound naik sampai tinggi ya. Ya, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi. Misalnya Anda belinya di sini ya, nah kan, itu kan belum terjadi sampai turun ke bawah kan mana tahu ya. Ya kan kalau ada belinya di sini Anda pasti punya apa eh, pedoman oh Pak Sunar itu nanti juga naik lagi ya gitu ya. Nah, coba kalau dia turun-turun terus. Ya kalau Anda tahan untuk nahan sampai beberapa bulan ke depan ya, kalau Anda sudah jual ya seperti itu ya. Nah, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, pamer kemana-mana, flexing kemana-mana ya seperti itu ya. Nah, intinya di sini kenapa kita pakai acuan 480 karena kalau turun di bawahnya itu resikonya lebih tinggi daripada rewardnya. Jadi demand-nya itu lebih rendah daripada supply-nya kalau dia sudah turun di bawahnya 480. Ya, seperti itu ya. Ini saya garis tebal. Jadi kalau mau buy boleh aja naik ke atas 510 atau high-nya dari minggu lalu 505 ya. Akhir minggu lalu di hari Jumat 12 Mei kan high-nya di 505. Kalau dia naik ke atasnya itu kita tambah lagi. Yang belum punya kalau mau buy silakan ya seperti itu ya. Kalau mau buy langsung boleh juga berdasarkan strategi ledakan volume yang saya bahas dari awal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau naik lagi ke atas 520, maka target berikutnya adalah 550 dan 565. Saya yakin sih selama dia masih bertahan di atas 480, untuk era ini masih ada peluang untuk naik paling tidak ke 550. Ya, seperti itu ya. Masih lumayan lah ya. Kalau dari 500 ke 550 aja 10% ya, seperti itu ya. Jadi 2 digit, jadi masih ada peluang. Ya, kurang lebih seperti itu. Eh, Cukup, berikutnya untuk HRTA. HRTA ini kalau kita perhatikan dia cenderung sideways ya. Sideways-nya dia itu di area 340 sampai dengan area kurang lebih di sini 400-an ya. Jadi di tengah-tengahnya kurang lebih ya. Nah, di sini dia testing MA20-nya, yang mana MA20-nya masih sideways ya cenderungannya. Walaupun ini turun, tapi turunnya itu nggak tajam turun ya. Cenderungan melandai ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mau buy boleh, banyak bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Kalau mau tahu garisnya, saya tasik di 380 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 380, Anda tambah lagi average up. Nah,
Memang di sini sebelumnya 402 ini area warning resisten kuatnya ya, karena 2 kali di sini gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kali ini dia berhasil breakout ke atas 402, ya kan, kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Pasang stop lossnya di 340 dan maksimum di 320. Itu stop lossnya kurang lebih sih. Nah ya. Eh, atau kalau Anda misalnya karena ini strategi ledakan volume, singkat aja Anda bisa perpendek stop lossnya ya. Jadi mulai dari 2% maksimum sampai 5% ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk harta. Em, Kemudian berikutnya PGEU. Saya terus terang aja nggak begitu mengenal ini, kalau nggak salah anak anak perusahaan dari Pertamina ya, barusan IPO ya. Nah ini bagaimana Pak Sunar, ledakan volume, kemudian dia price-nya masih belum seberapa kuat. Nah di sini kalau mau buy berdasarkan strategi ledakan volume, boleh saja Anda pasang stop loss-nya di 740 ya. Jadi selama di atas testing tes mikrofon bentar ya. Testing udah, maaf sedikit bermasalah tadi mikrofonnya. Jadi kalau kita lihat di sini, NISP ini dia masih menarik ya. Target price berikutnya untuk 1140 masih memungkinkan. Kalau Anda mau pasang trailing stopnya yang sudah punya ya, atau stop lossnya Anda pasang di 1005 ya. Ini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1005 lebih baik jual dulu atau kurangi posisi, atau yang sudah profit lebih baik take profit dulu. Nanti kalau mau buyback tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 1065. Nah, kalau mau tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil naik ke atas 1065, maka target berikutnya adalah 1140. Itu untuk NISP ya. Kurang lebih seperti itu. Masih cukup menarik ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi. Nah, apakah ketinggian atau ketinggalan? Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, Anda jangan terlalu takut-takut. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya, misalnya kalau yang takut tunggu di MA20-nya boleh ya. Nanti MA20-nya Anda bisa tunggu di area sekitar 905 atau 940-an ya. Karena kalau kita lihat di sini kan sering saya sebutkan di video saya, kalau ada saham-saham yang naik tinggi di atasnya MA20, nah suatu saat MA20-nya akan dites. Kalau dia dipotong dari atas ke bawah seperti ini ya. Kemudian berikutnya lagi tanggal 28 April ya, besoknya dia sudah berhasil naik lagi memotong ke atas MA20-nya, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Jadi kalau yang mau buy weakness di MA20-nya Anda bisa tunggu di area di sini ya. Mungkin nanti 905 atau 940 ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau mau langsung buy boleh aja, buy-nya bertahap ya. Naik ke atas kita tambah lagi average up. Tapi kalau mau tunggu di 1005 ya boleh aja. Nah, tunggu itu artinya ini yang paling dekat ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tapi kita buy-nya kalau dia sudah berhasil breakout naik lagi ya. Seperti ini sebelumnya. Ini tanggal 10 Mei ya. Kemudian besoknya lagi dia sempat naik, kemudian dia sempat turun ya, pullback sedikit ya, low-nya ya. Nah, ketika dia breakout lagi dari high sebelumnya di sini, ya kita boleh buy bagi yang belum punya, atau yang mau tambah lagi silakan average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk NISP. Oke, berikutnya untuk BRIS. Terus terang aja BRIS ini masih cenderung testing resistennya. Nah, yang menarik dari BRIS ini, sebelumnya dia membentuk seperti rounding bottom ya. Ini sudah saya gambarkan, kemudian membentuk seperti cup and handle ya juga ya. Nah, dia breakout
Nah, di sini juga membentuk seperti rounding bottom ya, seperti cup ya. Nah, di sini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas resistennya sekitar 1800 ya. Tapi seringkali naik turun lagi. Tapi ini masih menarik kalau mau buy ya. Kalau Anda mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 1690 atau 1545 ya. Maksimum di 1410 itu buy weakness maksimumnya. Buy weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu mantul atau rebound ke atas kita barusan buy ya. Nah, di sini menarik kenapa? Karena dia masih berada di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Ini masih peluang untuk target berikutnya di 1900 dan 2000. Jadi itu BRIS ini masih cukup menarik ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Mau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk CTRA. Sebentar saya hitung ya. Ini sudah 12 belum ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya ini CTRA yang terakhir ya. Jadi CTRA ini kalau kita bicara dia masih sektor properti ya. Jadi ini ada beberapa saham tadi yang saya bahas sektor properti. Kalau nggak salah ini SMRA properti, kemudian MDLN ya. Lain-lainnya sepertinya bukan ya. Nah, ada tiga ya. Jadi pilih salah satu aja, jangan terlalu banyak di sektor properti ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dia masih konsolidasi di atas. Kalau yang masuk mau buy boleh aja ya, pasang stop loss-nya di sini. Kalau kita lihat low-nya di 1090 ya. Ini dari low di sini ya. Low candle di sini, ini tanggal 9 Mei low-nya di 1090. Kalau dia turun pada 1090, jual dulu sebagian, turun pada 1060, jual dulu semuanya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan ya. Yang ikuti video saya harusnya sudah tahu tambah lagi average up. Yang mau buy on weakness, nggak berani buy sekarang. Mungkin bilang, wah ketinggalan Pak Sunar, saya tunggu buy weakness. Anda boleh tunggu di 1035 atau nanti tunggu di MA20-nya, mungkin di 1060 ya. Kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, dari bawah ke atas, disarankan semakin kita untuk buy. Jadi buy weakness itu ketika dia testing istilahnya, testing MA20-nya. Tapi dengan catatan MA20-nya itu tidak mengarah tajam ke bawah ya. Kalau misalnya posisi seperti ini mengarah tajam ya, kemudian misalnya kalau tanggal 29 Desember ini dia naik ke atasnya MA20-nya, tapi kan posisi MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau pun ada buy jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu agresif ya. Lebih baik tunggu kalau mengarah ke atas kita barusan buy. Memang nggak jaminan berhasil ya, karena di sini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, price-nya breakout atas MA20-nya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita pasang stop loss-nya ya kita lihat garis 950 ya. Kalau dia turun ya kita jual dulu. Tapi kemudian kalau dia breakout lagi ya, kalau kita lihat di sini ini win ya seperti itu ya. Jadi win rate-nya lumayan menarik lah seperti itu ya. Apalagi sektor propertinya masih cukup bullish ya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1145, yang mau buy high sell higher silakan, atau average up silakan ya. Atau kalau mau langsung di hari Senin boleh aja, berdasarkan strategi yang saya sudah sebutkan di awal ya. Jadi ini adalah strategi untuk saham-saham yang mengalami ledakan volume dalam periode 1 minggu terakhir, paling tidak di hari terakhir juga ya seperti itu ya, atau di hari terakhir. Ini saya pilihkan ada 12 saham ya ledakan volume ya. Jadi di awal tadi saya sudah sebutkan, mungkin sedikit mengulang ya. Dari video sebelumnya yang saya buat ya, setiap kurang lebih akhir minggu itu saya akan buat video yang mengalami ledakan volume ya. Ini sebelumnya saya buat untuk akhir April, yang saya buat untuk Mei ya. Jadi saya buat di akhir April, untuk Mei, awal Mei. Ini win rate-nya bagus ya. Saya bahas di video di uh, minggu berikutnya lagi. Di sini saya bahasnya untuk awal bulan Mei, untuk minggu keduanya. Atau dengan kata lain minggu lalu ya. Nah, seperti itu ya. 8 sampai dengan 12 Mei. Nah, yang kali ini yang saya bahas itu berarti untuk minggu ini, tanggal sebentar saya lihat kan 15 sampai dengan tanggal 19 ya, sampai hari Jumat ya seperti itu. Jadi strateginya kalau mau pembeliannya hari Senin, menjelang penutupan Anda sudah buy ya seperti itu ya. Atau di tengah-tengah kalau Anda mau buy silakan. Kemudian jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Kalau dia sudah naik Anda pasang trailing stop-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi, setelah Anda beli naik lagi, Anda beli average up ya seperti itu ya. Mudah-mudahan win rate-nya masih tetap sama ya, karena terakhir yang saya perlihatkan di Excel worksheet saya, untuk minggu sebelumnya itu yang saya bahas kan 12 saham, memang loss-nya ada 5. Tapi kalau ada pasang trailing stop di tengah-tengah, ini yang loss 5 ini 2 diantaranya masih bisa profit ya sebelumnya ya. Jadi win rate-nya lumayan menarik. Wah Pak Sunar, apakah ini aji mumpung atau kebetulan aja? Ya faktanya seperti itu ya, seperti itu ya. Karena di market itu nggak ada yang pasti seperti itu ya. Analisa teknikal secara empiris saya ulang lagi itu uh, win rate-nya paling sekitar 60% sampai dengan 70% ya. Tergantung marketnya. Kalau marketnya super bullish ya bisa sampai 95% ya.
istilahnya itu kan ada orang yang bisa istilah kasarnya ada yang ngomong istilahnya seperti ini ya. Kalau marketnya lagi strong bullish, monyet pun kalau trading bisa untung ya seperti itu ya. Ya saking saking bullishnya itu banyak saham yang naik-naik terus ya seperti itu ya. Ya itu bisa sampai di atas 95% atau 100% ya. Tapi kalau marketnya lagi fluktuasi atau lesu seperti sekarang, eh, ya 60% sudah lebih dari bagus ya seperti itu ya. Yang penting adalah kita punya money management. Kalau turun jangan lupa pasang stop loss-nya diatur ya. Entah itu Anda mulai dari 2%, Anda jual aja bertahap ya seperti itu ya. Dan satu hal lagi yang saya ingatkan, saya seringkali ditanya ya, misalnya dia itu nyangkut di suatu saham. Mungkin yang sudah mendengarkan jangan bosan-bosan ya. Pak Sunar ini gimana? Saham ini saya masih nyangkut, jual atau enggaknya? Nanti dijual tiba-tiba dia naik karena sebentar lagi dia ada sentimen pembagian dividen, nah seperti itu ya. Nah, gimana di saham itu ya, jawabannya ya saya sebutkan lagi. Kalau misalnya Anda itu ragu-ragu, itu solusinya jual dulu paling nggak 50%. Kenapa? Kalau Anda jual 50%, itu paling tidak kalau misalnya dia besoknya naik, Anda masih bilang untung saya masih hold 50%. Tapi kalau besoknya turun, Anda ya paling pikirannya untung saya masih maksud saya untuk sudah jual 50% ya karena turun lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau bingung di saham daripada Anda kepikiran nggak bisa tidur ya jual dulu 50%. Apalagi kalau sudah nyangkut, kalau kita lihat oh trennya itu sudah turun Pak Sunar. Kan sudah saya kasih informasi ya. Dia tanya ke saya, ya saya sudah kasih informasi. Hari berikutnya masih tanya lagi, mungkin dia nggak yakin padahal turun lagi ya. Dari hari sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Jadi kalau nggak yakin di saham itu jual dulu paling nggak 50%. Baik Anda sudah untung juga sama. Misalnya saham-saham yang super naik tinggi, super super strong ya, seperti IMAS itu sahamnya naik terus ya. Nggak tahu sampai kapan kita ya. Itu aksi korporasi atau enggaknya saya nggak baca beritanya, nggak ngikutin IMAS ya. Mungkin aksi korporasi juga bisa atau ada yang borong, ada yang lain-lain saya nggak tahu. Kalau mobile sih boleh nggak Mas Nar itu kan sudah tinggi. Ya saya bilang boleh aja Anda asal Anda tahu risikonya. Pasang stop loss belinya bertahap. Ya seperti itu ya. Eh, kita jangan terlalu takut lah ya kalau misalnya dia masih bagus uptrendnya ya kita tambah lagi kalau dia breakout higher high lagi baiknya bertahap aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa yang bersama kenal channel Saham Profit ini ya, subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.